Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rio Satya Kristanto, NIM 195900167, kelas E. Saya akan mempresentasikan tugas model-model pembelajaran penjas. Di sini saya akan menjelaskan satu pengertian tentang strategi pendidikan penjas dan ruang lingkup penjas. Strategi penjas. 1. Variabel yang penting dalam strategi pembelajaran adalah metode penyampaian bahan ajar, pola organisasi dalam penyampaian materi, dan untuk komunikasi yang dipergunakan. Gabbard, Leblanc, dan Lovely tahun 1994, halaman 87. Strategi pembelajaran merujuk pada suatu proses pengaturan lingkungan belajar yang dilakukan oleh guru sebelum proses pembelajaran berlangsung. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. 2. Aktivitas pengembangan meliputi mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 3. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. 5. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang. 2. Fungsi pembelajaran penjas. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dari aspek di bawah ini, yaitu aspek organik. 1. Aspek neuromuskuler. Untuk meningkatkan keharmonisan antara saraf dan otot, meningkatkan gerak dasar lokomotor atau melangkah, berjalan, dan sebagainya. Aspek perspektual. Kemampuan memahami dan menginterpretasikan informasi sensori atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna yang diterima oleh indera. Aspek kognitif. Kemampuan berpikir secara hierarkis yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan evaluasi. Aspek sosial. Segala meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Aspek emosional. Berkaitan dengan kemampuan diri untuk dapat menerima, memberi, penilaian, pengelolaan, dan mengendalikan emosi yang ada pada dirinya dan orang lain. 3. Perencanaan fasilitas dan persiapan mengajar. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan proyeksi keinginan dari dosen secara
sebelah pihak. Akan tetapi, merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu kurikulum. 4. Indikator keberhasilan pembelajaran penjas. Keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Arti belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang diharap dalam suatu materi ajar sebelum pindah ke materi ajar selanjutnya. Patokan ketuntasan belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan ketuntasan dalam pembelajaran berkaitan dengan standar pelaksanaannya yang melibatkan komponen guru dan siswa. Dengan demikian, pemahaman terhadap kriteria keberhasilan belajar, standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum penting dipahami oleh pengawas. Sekian dari saya. Terima kasih.